Lesunya kinerja keuangan berbagai perusahaan sepanjang tahun 2020 akibat pandemi virus corona memberikan sinyal bahwa berbagai perusahaan ini akan memberikan atau bahkan memangkas dividen yang akan diberikannya kepada sejumlah investor atau pemegang saham. Lantas sektor manakah yang terkena paling dalam imbas dari pemangkasan dividen ini dan juga seperti apa peluang cuan dari dividen yang akan dibagikan di tahun buku 2020? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Cuan Dividen Susut di tahun pandemi. Berdasarkan indeks dividen global tahun 2020 yang terbaru dari manajer aset Janus Henderson, jumlah dividen yang dibagikan sepanjang tahun 2020 ini merosot 12,2% sepanjang secara tahunan gitu ya, atau secara year on year di sepanjang tahun 2020 menjadi 1,26 triliun dolar. Meskipun kalau kita lihat ini bisa dibilang anjlok ya, tapi penurunannya ini bisa dibilang cukup tidak terlalu parah karena masih batas yang diperkirakan. Lantas pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan dividen global ini menyusut tajam gitu ya? Nah, hal ini imbas dari krisis kesehatan global di sepanjang tahun 2020 akibat penyebaran virus corona yang kemudian ini menyebabkan adanya pembatasan aktivitas bisnis dan juga lockdown di sejumlah negara. Akibatnya berbagai perusahaan ini membuat bisnis mereka menurun begitu kinerja keuangannya. Akibatnya perusahaan itu melakukan pemangkasan atau juga bahkan melakukan pembatalan dividen. Kita lihat ini berdasarkan indeks tersebut di sepanjang kuartal 2 hingga kuartal 4 2020, pemangkasan atau pembatalan dividen ini yang dilakukan mencapai 220 miliar dolar atau mencapai 3.105 triliun rupiah. Dan berdasarkan indeks tersebut, jumlah pembayaran dividen dari periode April hingga Desember 2020 tercatat 965,2 miliar dolar. Dan kalau kita lihat ini berdasarkan wilayahnya, pemangkasan dividen paling parah ini terjadi di Inggris dan Eropa. Ini keduanya ini menyumbang lebih dari setengah total pengurangan pembayaran secara global. Di sisi lain menariknya, di Amerika Serikat justru perusahaan-perusahaannya ini pembagian dividennya meningkat hingga 2,6%. Nah, kenaikan ini karena Amerika Serikat dinilai cukup baik dalam menghemat uang tunai dan juga melindungi dividen mereka dengan cara mengurangi pembelian kembali saham atau melakukan buyback. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat ini sektor yang paling terdampak, ini sektor perbankan menyumbang sepertiga dari pengurangan dividen global berdasarkan nilai dengan pemangkasan hingga 54 juta dolar di sektor perbankan, sementara yang dibatalkan ini mencapai 34 juta dolar dan ini nilainya 3 kali lipat dari sektor produsen minyak, di mana sektor produsen minyak ini pemangkasannya mencapai 24 juta dolar. Dan kalau kita lihat ini berdasarkan dari indeks tersebut, manajer aset dari Janus Henderson melihat bahwa seiring dengan adanya vaksin begitu di tahun 2021 ini, maka estimasi dividen 2021 dengan skenario terbaik, maka dividennya ini akan meningkat hingga 5% menjadi 1,32 triliun dolar. Meski begitu, untuk di kuartal 1 2021 ini memang dividen yang dibagikan masih cenderung turun begitu ya nilainya, tapi jika dibandingkan dengan kuartal 2 hingga kuartal 4 2020 nilainya ini tidak sedalam dengan dividen di kuartal 2 hingga kuartal 4 2020 yang dipangkas. Selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, memasuki musim laporan keuangan tahunan dan juga RUPS tahunan, seberapa besar sih peluang sejumlah emiten tanah air ini untuk membagikan dividennya? Kita lihat di antaranya ini ada perusahaan atau emiten pertambangan BUMN PT Bukit Asam atau PTBA. Nah, PTBA ini masih memberikan indikasi bahwa akan memberikan dividennya begitu. Meskipun kalau kita lihat kinerjanya di sepanjang tahun 2020 cukup tertekan. Misalkan saja hingga kuartal 3 2020, laba bersih yang diraup oleh PTBA ini merosot hingga 44,27% secara year on year menjadi 1,72 triliun rupiah. Nah, merosotnya laba bersih ini salah satunya disebabkan karena pendapatan dari PTBA ini juga merosot hingga 20,94% secara year on year menjadi 12,84 triliun rupiah. Nah, meski begitu PTBA ini juga dikenal sebagai emiten yang cukup royal dalam membagikan dividennya. Misalkan saja untuk tahun buku 2019, PTBA ini membagikan dividen
hingga 3,65 triliun rupiah atau setara dengan 316,8 rupiah per saham. Selanjutnya kita lihat ada emiten consumer Unilever Indonesia atau dengan kode emiten UNVR. Nah kalau kita lihat laba bersihnya di sepanjang tahun 2020 merosot hingga 3% secara year on year menjadi 7,16 triliun rupiah. Meski demikian pendapatannya ini justru naik tipis 0,12% secara year on year menjadi 42,97 triliun rupiah. Nah, Unilever Indonesia ini juga cukup terkenal dengan rajin ya, cukup aktif membagikan dividennya, di mana untuk tahun buku 2019, Unilever Indonesia membagikan dividen interim sebanyak Rp430 per saham atau sebanyak 3,3 triliun rupiah begitu. Ini untuk dari total nilai laba bersih pada 18 Desember 2019 sebelum perseroan melakukan stock split. Kemudian ditambah lagi dengan dividen final senilai Rp107 per saham atau sebanyak Rp4,1 triliun ini setelah perseroan melakukan stock split. Selanjutnya kita lihat ada juga emiten Indo Tambang Raya Megah atau ITMG, di mana kalau kita lihat laba bersihnya di sepanjang kuartal 3 2020 ini merosot hingga 60,5% secara year on year menjadi 39,98 juta dolar. Nah, tapi di satu sisi Indo Tambang Raya Megah atau ITMG ini juga terkenal cukup konsisten dan juga royal dalam membagikan dividen. Sejak tahun 2015 saja, ITMG ini tidak pernah absen dalam bagi-bagi dividen kepada para pemegang sahamnya gitu ya. Untuk tahun buku 2019 saja, ITMG ini membagikan dividen interim senilai Rp705 per saham. Kemudian untuk dividen final Rp570 per saham. Nah, meskipun kalau kita lihat di sepanjang kuartal 3 2020 laba bersih ITMG kalau kita lihat ini cukup merosot ya, tapi di tahun 2020 atau untuk tahun buku 2020 saja ITMG ini memberikan dividen interim sebanyak Rp346,88 miliar atau setara dengan Rp307 per saham. Jadi kalau kita lihat memang meskipun sejumlah emiten tanah air ini kalau kita lihat kinerja keuangannya cukup merosot tajam ya atau tertekan akibat pandemi virus corona, tapi mereka ini cukup berani dalam membagikan dividen mereka meskipun sepanjang tahun 2020 atau hingga kuartal 3 2020 kinerja keuangan mereka dari segi laba bersih dan juga pendapatan mereka merosot.